Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam buat teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Kita akan mempresentasikan materi tentang SCM atau Supply Chain Management. Adapun anggota dari kelompok 3 itu sendiri, yang pertama itu ada saya, Neneng Sumiati, kemudian ada Kak Hilmi Fitria, kemudian yang ketiga ada Kak Yuliana, ada Kak Vina Iginta Ahmad, ada Kak Nukidah Siti Nusaidah, dan ada Kak Muhammad Agil Setiawan. Adapun materi yang akan kita sampaikan pada kali ini yaitu tentang konsep dari supply chain management, kemudian tentang supply chain management di era digital, dan materi terakhir yang akan kita sampaikan yaitu tentang contoh dari supply chain management. Nah, lanjut ke materi yang akan disampaikan pertama itu tentang konsep dari supply chain management akan disampaikan oleh Kak Hilmi. Oke, silahkan buat Kak Hilmi. Yang pertama itu supply chain management, ya. Apa sih namanya? Supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakaian akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ini aku lihat di sini. Nah, supplier chain mempunyai tantangan. Dan di sini ada tantangan dari supply chain management itu sendiri. Tantangan pertama dari supply chain management adalah tentang kompleksitas struktur supply chain, yaitu adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dan tantangan yang kedua adalah ketidakpastian yang menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Dan untuk kinerja dari supply chain management itu sendiri, yaitu semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif. Dan adapun tujuan dari kinerja supply chain management itu sendiri, yang pertama adalah untuk menciptakan proses penyampaian atau delivery secara fisik, yaitu barang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Kemudian melakukan streamlining information flow atau adanya aliran informasi di antar tiap-tiap channel. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk melakukan streamlining information flow atau adanya aliran informasi di antar tiap-tiap channel. Dan adapun komponen dasar dari supply chain management. Yang pertama adalah supplier, di mana supplier ini menyediakan bahan pertama yang berupa bahan baku, bahan penolong bahan dagangan, suku cadang, dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan supplier ini sebagai penyedia dari bahan mentahnya. Kemudian komponen yang kedua itu ada manufaktur, di mana manufaktur ini melakukan pekerjaan membuat pabriknya atau memproses bahan baku dari supplier. Kemudian komponen yang ketiga di sini ada distributor,
di mana distributor sendiri merupakan penyalur dari bahan yang sudah jadi, bahan yang sudah dikelola, atau produk dari manufaktur. Dan komponen yang keempat itu ada retailer, di mana retailer sendiri menerima produk dari distributor, dan di mana nanti dijual secara lebih kecil lagi kepada customer. Atau customer ini merupakan komponen dasar terakhir dalam supply chain management. Kemudian konsep dari supply chain management terbagi ke dalam 5 chain atau 5 rantai, di mana chain pertama yaitu supplier, di mana jaringan bermula dari supplier ini. Kemudian ada chain kedua, chain 1 sampai kedua, yaitu dari supplier ke manufaktur. Kemudian chain ketiga itu dari chain 1, 2, dan 3, di mana dari supplier ke manufaktur dan ke distributor, di mana barang yang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur disalurkan kepada pelanggan dengan melalui distributor atau di komponen yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada chain keempat, yaitu dari chain 1, kedua, ketiga, dan keempat, di mana terdiri dari supplier, pengiriman ke manufaktur, dari manufaktur ke distributor, dan dari distributor ke retail, dan yang terakhir yaitu chain kelima, di mana chain kelima ini itu merupakan akhirnya, yaitu ada di tangan pelanggan atau ada di tangan konsumen. Kemudian ada cakupan dari kegiatan supply chain management, di mana bagian yang pertama itu ada pengembangan produk, di mana cakupannya itu sendiri ada melakukan riset pasar, perancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Kemudian ada bagian kedua yaitu tentang pengadaan, di mana kita memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Jadi, dalam bagian pengadaan ini, kita harus bisa memilih supplier yang bertanggung jawab, yang nantinya akan membuat kerjasama itu menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian bagian ketiga, itu ada perencanaan dan pengendalian, di mana cakupan kegiatannya adalah demand planning, atau perencanaan permintaan, ramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Jadi di perencanaan dan pengendaliannya kita sudah bisa merencanakan atau bisa meramalkan kira-kira angka penjualan akan berapa dan permintaan yang masuk terhadap produk yang kita hasilkan itu berapa. Setidaknya sudah ada gambaran dari perencanaan dan pengendalian ini. Kemudian bagian yang keempat itu ada bagian produksi, di mana bagian produksi ini mengeksekusi produksinya. Jadi apa yang sudah direncanakan oleh bagian pengembangan produk, kemudian dieksekusi oleh bagian produksi. Dan bagian yang terakhir yaitu jaringan atau bagian dari distribusi, di mana distribusi ini melakukan perencanaan jaringan distribusi, di mana kaitannya itu adalah dengan marketing. Gimana caranya bisa mencari pasar, bisa mengelola pasar, dan lain sebagainya. Sehingga produk pun dari yang sudah dihasilkan bisa tersalurkan ke tangan konsumen. Dan yang terakhir di sini adalah dari peran teknologi internet, di mana peran teknologi internet dalam supply chain management ini yang pertama adalah dari electronic procurement, di mana merupakan salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek untuk mendukung kegiatan lelang secara elektronik. Jadi, bila kita mengadakan sebuah lelang, itu kita dapat menggunakan internet juga untuk mempermudah kegiatan perusahaan. Dan yang kedua, kita juga bisa melakukan electronic fulfillment, di mana pemenuhan pesanan pelanggan. Kita bisa menerima pesanan atau order dari pelanggan secara online, yang tentunya ini dapat meminimalisir biaya modal untuk yang namanya promosi kita atau penyebaran informasi mengenai produk kita. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu mengenai supply chain management di era digital akan disampaikan oleh Kak Agil Setiawan. Silahkan untuk Kak Agil. Oke, Kak Neneng, terima kasih atas
waktunya. Oke. Supply chain management di era digital. Oke, tentu kita mengetahui ya internet itu kan saat ini pasti semua orang memakai internet. Internet berfungsi pula sebagai struktur suatu objek. Setiap orang akan terbantu dengan kemampuannya gitu kan, memindahkan data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia. Kita dapat memberikan atau mengirimkan data apapun itu dari mana saja ya tanpa bertemu tatap muka gitu kan. Internet merupakan perkembangan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja sama melalui jaringan internet. Ya betul sekali ya, dampaknya kita merasakan ya. Internet begitu memudahkan kita dalam hal apapun itu, baik dalam bisnis ataupun dalam menyampaikan informasi kayak gitu. Oke, next Kak. Oke, di sini ada 5 cara memaksimalkan industri untuk SCM sistem. Yang pertama itu perencanaan sumber daya untuk memfasilitasi LOT, LOS, dan LOP. Setiap fasilitas tersebut akan terintegrasi dengan fasilitas UPGB, baik gedung, kendaraan, pengangkut, dan fasilitas pendukung lainnya. Semua itu saling satu sama lain itu ini ya. Yang kedua itu sistem manajemen pergudangan. Pergudangan ini harus memperhatikan sistem yang mudah dalam pengaturan bahan yang ada di dalam gudang. Yang ketiga itu sistem manajemen transportasi. Selain gudang ada juga transportasi ya. Transportasi yaitu pergerakan persediaan yang bertumpu pada transportasi dapat diintegrasikan dengan manajemen pemesanan atau order management system dan pusat distribusi. Selain transportasi ada juga transportasi cerdas ya. Transportasi cerdas itu berkenan dengan media atau alat untuk mengangkut persediaan seperti truk dan lain-lain. Ada 2 transportasi, yang pertama transportasi, yang kedua transportasi cerdas ya. Oke, yang kelima di sini ada keamanan informasi. Jadi data kita aman ya diakses dalam sistem logistik atau SCM secara keseluruhan. Akan memiliki proteksi keamanan yang tinggi ya. Jadi jangan takut kita data kita aman di sistem logistik atau SCM. Oke, next Kak. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Agil atas penjelasannya mengenai SCM di era digital. Karena memang kita harus bisa memanfaatkan dan memaksimalkan internet di zaman sekarang. Kemudian berikutnya masih dengan topik yang sama akan disampaikan oleh Kak Nufidah. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Kak Neneng dan presentator sebelumnya Kak Agil. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang supply chain management di era digital. Nah, di sini ada tabel, bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini ada tabel perkembangan supply chain management di 50 tahun terakhir. Nah, di sini di tabel ini ada tahun dan keterangan. Tahunnya itu yang pertama itu ada tahun 1960. Nah, di tahun ini tuh yaitu keterangannya ada 1 sistem persediaan, lalu yang kedua ada pengendalian biaya ongkos. Nah, pengendalian biaya ongkos ini berkembang dari tahun ke tahun. Yang dulunya itu biaya ongkos ini kan termasuk sistem konvensional, lalu berkembang menjadi menggunakan sistem MRP dan berkembang lagi menggunakan ada yang namanya istilah zero atau just in time yang ditemukan oleh perusahaan Toyota. Kemudian berkembang lagi menjadi era digital, era yang sekarang ya, karena teknologi itu semakin berkembang. Jadi mereka itu SCM ini menggunakan manufaktur, internet, dan yang seperti dijelaskan oleh Kak Agil tadi yaitu IoT atau Internet of Things.
Kemudian tahun 1970 ini tuh ada perencanaan penerimaan material atau MRP, daftar kebutuhan material BOM, dan perencanaan operasi. Di sini tuh jadi tahun 1970 ini tuh termasuk semua perencanaan, jadi perencanaan perkembangan SCM. Lalu selanjutnya tahun 1980, nah di sini tuh ada manajemen logistik, manajemen material, rantai nilai, dan lalu mulai berkembang sistem persediaan. Nah, di tahun 1920 ini tuh di mana supply chain management ini berkembang pesat. Jadi di mana adanya munculnya tolak ukur itu MRP. Lalu selanjutnya ada 1990 di mana supply chain management integrasi antara bagian pembelian keuangan dan produksi dalam menentukan order. Di sini itu menjadi tolak ukur ekonomi supply chain manajemen pelanggan. Lalu selanjutnya tahun 2000 ada optimalisasi jaringan rantai nilai dengan real time. Dan selanjutnya sinkronisasi dan kolaborasi extended network. Kemudian di tahun 2010 sistem digital dan rantai produksi. Kemudian tahun 2020 itu ada Smart Supply Chain atau SSG. Oke, boleh di next, Kak. Nah, baik, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa lihat ada tabel era dalam evolusi supply chain management. Kalau tadi kita membahas tentang perkembangannya, sekarang kita lebih ke era dalam evolusinya atau sejarahnya ya. Di sini itu ada yang pertama ada era periode penciptaan, yaitu dari tahun 1890 sampai tahun 1952. Di mana 1890 ini munculnya pertama kali kata logistik. Jadi inilah awal mulanya adanya SCM. Jadi pertamanya itu bukan SCM, jadi logistik dulu perkataannya. Kemudian tahun 1927 muncullah sistem produksi massal dalam suatu produk. Nah, baru di sini muncul istilah adanya supply chain management. Kemudian 1952, nah supply chain management ini dikenalkan meskipun istilahnya sudah ada di tahun 1927, tapi 1952 ini baru umum internasional diperkenalkan oleh Norman Woodland dengan sistem barcode. Jadi sistem barcode itu udah ada dari tahun 1950-an. Kemudian ada era periode integrasi, yaitu tahun 1960 di mana supply chain management ini berkembang lagi dari yang barcode jadi ke ADI atau Electronic Data Interchange. Jadi sistemnya itu berkembang kembali. Kemudian di era yang ketiga itu periode globalisasi di tahun 1980, di mana yang tadinya ADI, Electronic Data Interchange, dikembangkan kembali menjadi ERP, Enterprise Relation, dan dikembangkan menjadi ekspansi berbasis internet yang digunakan sampai abad ke-21. Kemudian yang keempat itu ada fase yang pertama yaitu manufaktur outsourcing dan distribusi yang ada di tahun 1990, di mana model spesialisasi ini menciptakan jaringan produksi distribusi dari beberapa rantai pasokan. Yang kelima fase 2 itu ada supply chain management sebagai layanan. Nah, di sini makin berkembangnya supply chain management makin dikenal umum oleh perusahaan jasa dan masyarakat. Itu tahun 1998 di mana teknologi hosting ini mulai berkembang lagi dan adanya muncul software ASP dan SaaS service atau SaaS service. Lalu yang keenam itu ada SCM yang tahun 2000 ini kecenderungan dalam penggunaan World Wide Web di mana dulu itu ada trending World Wide Web ya. Jadi tahun 2003 sampai 2006 itu SCM itu trending dengan menggunakan kata World Wide Web. Oke. Next, Kak. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan supply chain management dan perspektif sistem, teknologi, dan sumber daya manusia atau SDM. Seperti yang dikatakan sebelumnya, digitalisasi ini menciptakan sistem baru perusahaan untuk memulai adaptasi baru. Jadi saat ini menggunakan smart system berbasis otomasi, hybrid cloud, analisis, dan eksternal teknologi blockchain. Nah, itu dan artificial intelligence sehingga bisa diramalkan di masa yang akan datang, ini ramalannya gitu ya. Dari penganalisisan akan mulai tercipta sistem baru seperti dapat menganalisis pola penjualan perusahaan dan perilaku pembelian pelanggan. Jadi di masa yang akan datang itu akan seperti itu gitu. Lalu yang kedua, perusahaan bisa merencanakan permintaan yang kolaboratif. Yang ketiga, sejarah produk digital perusahaan menjadi layanan tambahan. Yang keempat, memprediksi tren dan perilaku pelanggan di masa depan. 5, adanya printing 3D.
sekarang sudah ada ya printing 3D. Lalu yang keenam, fleksibilitas dan jaringan bisnis digital. 7, pengiriman barang tepat waktu dan penggunaan robot di sektor manufaktur dan logistik. Kemudian penggunaan drone sebagai pengiriman otomatis. Di luar negeri sudah banyak ya penggunaan drone sebagai pengiriman otomatis, tinggal di Indonesia ini. Lalu selanjutnya pengembangan dan pelatihan bakat secara digital. Oke, next up. Baik, yang terakhir dari materi supply chain management di era digital ini kesimpulannya. Jadi pada revolusi 3.0 ini menerapkan sistem supply chain management dengan menggunakan teknologi digital modern seperti penerapan teknologi intelligence yang teknologi pinter tapi belum terlalu up ya, masih teknologi itu masih berkembang. Lalu pada revolusi 4.0 sistem supply chain management menerapkan sistem otomatisasi sehingga lebih otomatis perkembangannya dengan menggunakan teknologi yang seperti tadi presentator sebelumnya katakan, yaitu IoT atau Internet of Things, Big Data, Smart Factory, Cyber Physical System. Selanjutnya di Society 5.0 era industri yang bakal terjadi yaitu di masa yang akan datang akan bertumpu supply chain management ini dengan faktor-faktor seperti sebelumnya di revolusi 4.0 IoT, Big Data, tapi dilanjutkan dengan AI dan robot. Akan mewujudkan ekonomi yang dinamis masyarakat dengan meningkatkan produktivitas. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Silakan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Novida atas penyampaian materinya mengenai topik yang kedua, yaitu SCM di era digital. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, itu materi ketiga, tentang contoh dari supply chain management. Itu akan disampaikan oleh Kak Yuliana dan Kak Novida, Kak Afina. Maaf, maksud saya Kak Afina. Baik, dilanjut untuk contoh manajemen supply chain. Contoh manajemen supply chain adalah bagian logistik atau pengiriman barang. Biaya yang dikeluarkan biasanya cukup tinggi. Dari permasalahan tersebut akan dicari solusi dan strategi terbaik agar pengeluaran bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas produk yang dikirimkan. Misalnya mencari promo dari partner logistik atau beralih ke partner lain yang lebih menguntungkan. Karena perusahaan butuh menekan biaya produksi, mempertahankan kualitas, dan tetap mendapat keuntung dari hasil penjualan tersebut. Intinya, rantai ini dipelajari untuk menentukan berbagai macam strategi untuk terus meningkatkan proses produksi hingga penjualan. Setiap perusahaan mempunyai cara untuk menghasilkan value bagi pelanggannya. Sebagai contoh, Toyota Motor Company memfokuskan pada kualitas untuk menghasilkan value bagi pelanggan melalui penerapan Lean Production, Six Sigma, dan Total Quality Management. Dan contoh lainnya, Gucci, perusahaan apparel dari Italia, menciptakan value bagi pelanggan melalui peningkatan brand. Unilever, perusahaan produsen consumer goods, menciptakan value melalui sistem logistik dan distribusi fast-moving consumer goods yang handal. Yang kedua, rantai pasokan pada umumnya dimulai dengan sumber dan ekstraksi bahan baku tersebut kemudian dibawa oleh logistik ke pemasok yang bertindak sebagai pedagang besar. Melalui logistik, bahan-bahan dibawa ke pabrik atau mungkin ke berbagai pabrik untuk memurnikan dan mengolah menjadi produk jadi. Setelah itu, produk tersebut disebar ke distribusi yang menyalurkan penyalur partai besar menjadi produk yang sudah jadi untuk menjadi dikirim ke pengecer retailer. Lalu para pengecer menjual produk tersebut ke toko kepada konsumen. Setelah konsumen membelinya, maka siklus supply chain selesai. Tetapi jika permintaan konsumen berlanjut kembali dan sehingga mendorong produksi lebih banyak, bahan baku oleh karenanya siklus chain tetap berlanjut. Dalam pemahaman yang secara sederhana, rantai pasokan merupakan rantai aliran barang atau fisik, informasi, dan proses yang digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari lokasi sumber pemasok ke lokasi tujuan pelanggan atau pembeli. Yaitu di situ ada
gambarnya. Gambar 1, alur rantai pasok pangan. Dalam rantai pasok pangan pada gambar tersebut, pangan produk bergerak mengalir secara berkesinambungan dari produsen ke konsumen melalui produksi, pengolahan, distribusi, retail, dan konsumen. Dengan demikian, pangan mengalir dari petani ke konsumen atau from farm to table. Selain itu, khusus untuk produk pangan yang mudah rusak atau busuk, resiko dalam menghasilkan limbah atau kerugian pada setiap tahapan rantai pasok memiliki potensi sangat tinggi, yang selanjutnya akan menekan keuntungan dan kualitas produk dalam rantai pasokan pangan. Yang pertama, rantai pasok pangan produk segar atau fresh seperti sayuran segar, buah-buahan. Secara umum, rantai pasok ini meliputi petani, pengumpul, grosir, importir, dan eksportir. Pada dasarnya, seluruh tahapan rantai pasok ini memiliki karakteristik khusus produk ditanam atau diproduksi dari pedesaan. Proses utama adalah penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan terutama perdagangan produk ini. Yang kedua, rantai pasok produk pangan olahan, seperti makanan ringan, makanan sajian, produk makanan kaleng. Pada rantai pasok ini, produk pertanian dan perikanan digunakan sebagai bahan baku dalam menghasilkan produk tersebut. Banyak hal proses pengawetan dan pendinginan akan memperpanjang masa guna atau shelf life dari produk pangan yang dihasilkan. Kesuksesan rantai pasok pangan sangat tergantung pada integrasi yang kuat dan efektif antar pemasok bahan ramuan, ingredient vendors, penyedia bahan kemasan utama atau contact packaging provider, pengemasan ulang atau repack, pabrik maklon atau co-manufacturers, pedagang perantara, dan pemasok lainnya. Yaitu contoh sebagian dari contoh supply chain. Baik, terima kasih untuk Kak Yuliana atas penjelasannya mengenai contoh dari supply chain management, di mana alurnya mengalir dari yang namanya seorang produsen sampai pada akhirnya sampai ke konsumen. Dan kemudian ada juga contoh kedua dari supply chain management ini akan disampaikan oleh Kak Afina. Kak Afina, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator dan presentator sebelumnya. Contoh kedua itu ada Samsung. Strategi manajemen rantai pasokan Samsung itu terfokus di tiga bidang, salah satunya itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk ekonomi ini berfokus memastikan keunggulan kompetitif yang mencakup semua dalam hal biaya, pengiriman, kualitas, teknologi, dan sumber daya manusia untuk memaksimalkan sinergi, kecepatan, efisiensi si pemasoknya. Lalu yang sosial juga, Samsung juga memastikan bahwa pemasok mematuhi standar dan peraturan internasional di bidang manajemen hak asasi manusia, lingkungan kerja, etika, dan masalah mineral konflik. Lalu di bidang lingkungan itu, Samsung hanya bekerja dengan pemasok bersertifikat Eco Partner atau teknologi yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana Samsung menambahkan pemasok baru? Itu untuk pemasok baru Samsung yang ingin mendaftar dengan program pemasok Samsung perlu melewati kriteria tertentu sebelum mereka dapat menjadi bagian dari jaringan pemasok. Salah satunya itu ada 3 area. Yang pertama lingkungan dan keselamatan. Lingkungan dan keselamatan memenuhi persyaratan terkait keselamatan kerja, peralatan pencegahan kebakaran, kesehatan kerja, zat berbahaya, dan fasilitas lingkungan. Lalu yang kedua, hak-hak buruh. Hak-hak buruh ini mempertimbangkan beberapa poin yang tidak boleh dilakukan seperti larangan mempekerjakan anak, jaminan upah minimum, dan larangan perlakuan tidak manusiawi. Lalu yang terakhir, menetapkan kode etik. Maksudnya memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat dan memastikan bahwa pemasok mengelola operasi bisnis dan lingkungan kerja mereka secara bertanggung jawab.
Lalu siapa pemasok Samsung dan di mana lokasinya? Boleh dilihat di monitor, jaringan pemasok Samsung memiliki 2.500 pemasok, terutama pemasok tingkat pertama dari seluruh dunia. Ini adalah pemasok yang menyediakan bahan baku, komponen produk, serta peralatan, serta pemasok tingkat pertama Samsung pada tahun 2018 adalah 2.389 pemasok. Di sini ada beberapa negara yang pemasok Samsung, yaitu ada salah satunya ACC Technology Holding Inc. yang dari negara Cina dan Vietnam, ADK Corporation dari Korea, Advantage Corporation dari Cina, Korea, dan Jepang, dan lain sebagainya. Baik, jadi contoh kedua ini dari Samsung ya, seperti yang tadi kita ketahui, kalau misalkan Samsung ini merupakan perusahaan yang memang sangat besar sekali dan sudah terkenal di berbagai negara yang ada di dunia. Dan dapat disimpulkan bahwa kesuksesan rantai pasok pangan sangat tergantung pada interaksi yang kuat dan efektif antara pemasok bahan ramuan atau ingredient vendors dengan penyedia bahan kemas utama atau kontak packaging providers, pengemas ulang, repackers, dan pabrik makron atau co-manufacturers, pedagang, perantara, dan pemasok lainnya. Sehingga untuk kelancaran SCM ini, untuk memenuhi tujuan dari perusahaan ini, diperlukan kerjasama serta kolaborasi dari semua komponen-komponen yang terlibat dalam supply chain management, mulai dari suppliernya, manufakturnya, distributor, retail, sampai pada akhirnya sampai di tangan konsumen. Itu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah selesai. Jadi sebelum kita close, alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa dokumentasi juga terlebih dahulu. Dokumentasi udah siap nih. Udah siap. Satu, udah. Kak Ilmi boleh bisa on cam? On cam. Satu. Apa-apaan? Foto, apa-apa nih? jadinya dokumentasi Kak. Oh, mau foto. Iya, mau foto. Oh iya, kamu foto kayak mana Itu aja. repotnya masih repot loh. Emang iya record.